yang bintang tamu yang hadir di studio Bono kita adalah Bapak Wakakurikulum SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci, yaitu Bapak Brian Victor Pane. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya? Selamat siang, baik. Jadi Pak, Dela ini udah penasaran banget nih Pak. Dela mau nanya, apa yang menjadi perkembangan kurikulum di Indonesia? Oh, yang sekarang ini ya. Oke, perkembangan untuk kurikulum di Indonesia ini itu mengacu kepada sistem. Ada sistemnya, ada beberapa hal. Yang pertama tentang nilai filosofi, kemudian ada nilai psikologi, kemudian politik, kemudian teknologi. Itu dasarnya. Kenapa pertimbangan kurikulum? Kenapa demikian? Filosofi kita, misalkan filosofi kita yang dipakai pada saat ini kurikulum yang sekarang ini adalah Ki Hajar Dewantara, filosofi yang diambilnya. Yakni di mana Ki Hajar Dewantara itu mengacu kepada pendidikan yang mandiri, kemudian bereksplorasi dari siswa itu. Jadi siswa tersebut harus mampu bereksplorasi. Kemudian pertimbangan psikologi ini berkaitan juga dengan beberapa tahun yang lewat kita sudah mengalami pandemi. Jadi ini juga merupakan menjadi permasalahan yang baru, sehingga pemerintah membuat suatu kebijakan, yakni kurikulum yang bermakna, yakni kurikulum merdeka. Yang itu tadi filosofinya dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian aspek dari iptek, loncatan teknologi belakangan ini sangat signifikan, terutama teknologi informasi. Yang dulu hanya beberapa tahun yang lewat kita hanya mengenal semacam WA, gadget. Sekarang udah loncatannya sangat tinggi sekali, udah touchscreen dan lain sebagainya. Banyaknya informasi media-media yang bisa kita terima. Itu pertimbangan suatu kurikulum. Kenapa di Indonesia ini mengalami perubahan perkembangan. Jadi metode apa aja nih Pak yang digunakan dalam pengembangan kurikulum? Di dalam kurikulum yang kita jalani sekarang, kurikulum merdeka, yang pertama itu adalah problem berdasarkan masalah, atau boleh dibilang problem based learning. Artinya mengangkat masalah-masalah yang terjadi di lingkungan atau dari pribadi siswa itu sendiri yang diangkat ya dalam kehidupan sehari-harinya. Ini menjadi permasalahan dan ini bisa diangkat kemudian didiskusikan menjadikan satu solusi yang baik. Nah, tentu di sini perlu ada kolaborasi antara beberapa teman ya, sehingga mampu bereksplorasi dengan adanya masalah yang dihadapi. Kemudian teman-temannya akan menggali informasi tersebut, baru mendiskusikannya, sehingga ini yang kita sebut dengan PBL. Kemudian ada saat ini juga bersifat project ya. Project ini sangat penting sekali. Kenapa? Kalau di kurikulum yang biasanya hanya berkumandang hanya teori-teori saja, yang teori-teori kita sekarang tidak. Ya terapannya apa? Terutama kita yang di SMK yang banyak dituntut adalah berupa project. Ya, berupa project based learning, sehingga ini mampu siswa itu menggali keterampilan yang dia miliki. Itu yang menurut Bapak metode yang digunakan di dalam pengembangan kurikulum, terutama kita di SMK kurikulum merdeka. Jadi kita kan sekarang udah di kurikulum merdeka, Pak. Iya. Jadi menurut Bapak kurikulum merdeka itu apa? Kurikulum merdeka itu adalah semacam kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana kontennya akan lebih optimal agar peserta didik itu cukup waktu dalam mendalami proses dengan menguatkan kompetensi yang lebih terfokus pada materi yang esensial saja. Maksudnya begini,
kurikulum kita ini sekarang ini kan beragam, menggunakan beragam banyak konten. Nah, konten-konten ini akan dipilih atau digunakan secara optimal dengan maksud dia mampu mendalami materi tersebut. Jadi itu yang dasar kurikulum merdeka kita. Sehingga siswa tersebut mampu mengembangkan kompetensi peserta didik pada tingkat-tingkatannya atau pada fase-fase. Ya. Jadi kenapa Pak saat ini diterapkan kurikulum merdeka? Sekarang ya. Nah itu tadi. Kenapa diterapkan kurikulum merdeka itu? Tadi ini dasarnya karena yang pertama efektivitas kurikulum dalam kondisi saat ini yang terutama oleh karena adanya beberapa tahun yang lewat itu kita mengalami COVID-19 ya, COVID-19. Nah ini kan membuat jurang antara karena rentang waktunya sangat panjang sekali, mengakibatkan kita mengalami penurunan daya kalau dibilang istilahnya melewatkan hanya beberapa pengetahuan atau boleh ketinggalan kita, sehingga perlu dirubah cara berpikirnya dengan mengadopsi atau dengan melihat situasi saat ini, maka muncullah kurikulum merdeka tadi itu ya, untuk mengatasi hal-hal yang ketinggalan yang kita alami beberapa tahun yang lewat. Dan bukan kita saja, seluruh negara itu juga mengalami hal-hal yang demikian. Maka perlu berinovasi masing-masing setiap negara di dalam mengejar ketinggalannya. Salah satunya kita menggunakan metode kurikulum merdeka tadi. Dengan kurikulum merdeka tadi ini, maka mampulah nanti mengatasi hal-hal yang kita tinggalkan beberapa tahun. Mungkin itu menurut pertimbangan saya. Jadi menurut Bapak, ada nggak Pak kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka? Nah, dalam hal ini kriteria untuk kurikulum yang boleh ikut mengikuti kurikulum merdeka itu sebenarnya tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan, dia harus ikut, tidak. Tapi ini perlu disosialisasikan, kemudian kalau semacam kita dipelajari, dilihat, karena berdasarkan pertimbangan dari pimpinan kita, yakni anggota dewan, itu masih belum melihat hasilnya apa. Hasilnya kalau nanti cocok baru kita lihat di undang-undangkan. Nah, tapi melihat perkembangan saat ini sudah ada banyaknya kemajuan, maka kurikulum merdeka ini tadi itu semacam disarankan supaya bisa diterapkan di dalam sekolah kita masing-masing. Itu pertimbangannya. Jadi Pak, bagaimana sih kurikulum merdeka itu bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Nah, tentu ini sebenarnya kurikulum yang berkelanjutan ini memang kalau boleh berkelanjutan itu karena ada 3 hal. Yang pertama, regulasi yang fundamental ini harus dibuat. Kemudian peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Jadi ini sudah merupakan diterapkan secara berkelanjutan. Oleh karena tadi itu adanya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Itu dia saya Bapak. Jadi Pak, bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka ini? Penerapannya ya di dalam struktur kurikulumnya itu didasari ada 3 hal. Yang pertama itu berbasis kompetensi, kemudian pembelajaran fleksibel dan berkarakter Pancasila. Maksudnya struktur kurikulum yang kita laksanakan sekarang ini
ini berbasis kompetensi kita masing-masing. Contoh kita di SMK, ya, berbasis kepada kejuruan kita masing-masing, kan gitu ya. Nah, itu kemudian pembelajarannya fleksibel, artinya pembelajaran ini dikuatkannya di materi yang mana, gitu. Bergantung kebutuhan. Nah, bergantung kebutuhan, misal pembelajaran umum bahasa Inggris, maka konsentrasinya di mana? Nah, maka perlulah misalkan bahasa Inggris konsentrasinya di dalam mungkin conversation-nya, ya, penguasaan tentang alat teknologi rata-rata kan menggunakan bahasa Inggris. Maka ditekankan di pada pembelajaran penggunaan bahasa Inggris yang biasanya diterapkan di dalam dunia industri. Nah, itu kalau bisa. Bahasa Indonesia, nah, misalkan di dalam pembuat pelaporan hasil kerja dan lain sebagainya, maka ini yang ditekankan. Itu yang kita maksud pembelajarannya yang fleksibel. Artinya bergantung kebutuhan daripada kompetensi itu. Jadi ini harapannya. Kemudian berkarakter Pancasila. Nah, tentu ini berkarakter Pancasila. Dalam hal ini kita mungkin masing-masing sudah di dalam struktur kurikulum kita ada yang namanya belajar P5 ya, P5. Nah, ini berharapan dalam P5 ini kan ada tujuh karakter yang diminta situ. Ada mandiri, kemudian ada bisa bekerja sama, berkolaborasi, ya, baru bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian jujur, terampil dan lain sebagainya. Nah, itu yang maksud yang diminta berkarakter Pancasila. Artinya kita memahami atau struktur itu sendiri mempelajari dari karakter Pancasila itu sendiri. Itu menurut pendapat Bapak. Jadi Pak, ada nggak perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam pembelajaran guru? Ada. Nah, yang menariknya itu di dalam pembelajaran, kalau di dalam kurikulum Merdeka itu pembelajarannya itu ada dua di dalam termasuk tertingkut di dalam. Yang pertama intrakurikuler, kemudian pembelajaran proyek P5-nya. Dalam artian setiap pembelajaran itu harus dia berkolaborasi atau intrakurikuler itu terpisah di dalam pelajaran proyek P5 tadi itu. Jadi guru dia menerapkan 24 jam minimal, tetapi dia harus juga ikut mengasuh di dalam pembelajaran proyek pelajar Pancasila atau P5. Itu maksudnya apa? Baru perubahan struktur mengajar itu tadi tidak melulu kepada intrakurikuler di kelas saja. Jadi Pak, kenapa nih proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita kenal dengan P5 Pak, itu membutuhkan alokasi waktu sendiri? Nah, alokasinya berbeda ya. Nah, kalau di sekolah kita itu biasanya pembelajarannya di blok, ya kan, di blok. Nah, dalam artian proyek penguatan P5 tadi ini membutuhkan alokasi waktu sendiri agar siswa dan guru leluasa di dalam berekspresi atau berkolaborasi dengan teman-teman satu kelasnya atau teman-teman berhubungan juga dengan berkolaborasi dengan kelas-kelas yang lain. Itu dia menurut Bapak itu. Jadi Pak, ada nggak dampak dari pergantian kurikulum terhadap sistem pembelajaran di sekolah? Dampaknya pergantian kurikulum ini, ya ini tadi. Kalau dulu pembelajarannya itu berpusat kepada guru ya, berpusat kepada guru. Nah, sekarang ini dimaksimalkan berpusat kepada siswa. Artinya setiap suatu pembelajaran atau kompetensi yang diajarkan oleh guru sebagai fasilitator saja. Guru sebagai fasilitator, kemudian kita siswa itu bereksplorasi bagaimana memaksimalkan kemampuan yang menggali potensi yang ada pada diri sendiri, dan guru akan memfasilitasi apa kira-kira untuk mewujudkan
di dalam apa yang eksplor atau yang ada pada diri kita ini tadi, apa namanya istilahnya, apa ya, untuk eksplorasi itu menggali kemampuan diri kita itu, dan guru sebagai fasilitator. Baiklah teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita tentang kurikulum bersama Bapak Brian Victor Pane. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Dan nantikan konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio kami. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.